terkini dari Gedung Kemendagri, kita sudah terhubung dengan Cinta Zanidia dan juru kamera Ade Suherman. Ya Cinta, poin penting apa yang disampaikan Mendagri saat pelantikan kelima penjabat gubernur pada pagi tadi, Cinta? Ya, Jurita, setelah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tadi telah melantik 5 PJ Gubernur yang akan mengisi kekosongan jabatan di daerahnya masing-masing, ia sempat memberikan beberapa keterangan kepada awak media, yang mana yang pertama ia menjelaskan tentang masa jabatan dari para PJ Gubernur yang tadi baru saja dilantik, ya, dan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, masa jabatan dari para PJ Gubernur yang baru saja dilantik ini adalah 1 tahun, dan selama 1 tahun tersebut para PJ Gubernur akan melalui evaluasi selama 3 bulan sekali, dan dari evaluasi tersebut jika para PJ Gubernur ternyata menunjukkan kinerja yang tidak baik atau tidak memenuhi standar, maka para PJ Gubernur ini akan melalui tahap binaan terlebih dahulu. Akan tetapi jika kesalahan yang dilakukan oleh para PJ Gubernur adalah kesalahan yang sangat fatal, maka ada kemungkinan jabatan dari para PJ Gubernur ini akan dicabut oleh Kementerian Dalam Negeri. Akan tetapi sebaliknya, jika kinerja dari para PJ Gubernur ini sangat baik selama 1 tahun terakhir, maka jabatan dari para PJ Gubernur ini akan dapat diperpanjang sampai sebelum Pilkada serentak tahun 2024. Selain itu juga tadi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sempat menjelaskan juga kepada kami mengenai proses penunjukan dari para PJ Gubernur yang mengisi kekosongan jabatan di daerahnya masing-masing, yang mana ia menjelaskan bahwa penunjukan ini tidak semata-mata langsung ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo ataupun oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Berikut adalah keterangan yang diberikan oleh Tito Karnavian mengenai hal tersebut. Yang terpilih ini selalu sudah melalui mekanisme penjaringan, ya, masukan dari kementerian lembaga yang lain, dari tokoh-tokoh masyarakat seperti Bapak Walter Suatopo, itu usulan dari Majelis Rakyat Papua Barat, ya, dan beberapa tokoh-tokoh yang lain. Kemudian juga dari kementerian lain kita juga lihat masukan dari Kementerian SDM, ada salah satu kan, ada yang dari Kemenpora, ada juga mendengarkan aspirasi lokal seperti Sekda Banten, ya. Yang dari Kemendagri sendiri cuma 1 orang kan, itu pun yang memang dia udah pengalaman Dirjen Otda, ya, di Sulawesi Barat. Nah kemudian selain mekanisme evaluasinya dilakukan oleh internal pemerintah, dalam rapat dengan Komisi 2 dan DPD, saya juga sudah menyampaikan, tolong sama-sama, ya, DPR dan DPD juga memonitor pelaksanaan tugas mereka. Kalau ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan aturan, kinerja yang kurang bagus, sampaikan kepada kami juga. Kita kan ada rapat nanti rutin, ya, rapat kerja dengan DPR, Komisi 2, dengan Komisi 1, DPD, ya, yang menangani masalah pemerintahan. Mungkin Ya, Jurita, tadi selain itu juga Tito Karnavian sempat menjelaskan kepada kami bahwa karena para PJ Gubernur ini ditunjuk oleh pemerintah pusat dan tidak dipilih oleh masyarakat, oleh karenanya ada beberapa batasan dari jabatan dari para PJ Gubernur ini. Yang pertama adalah para PJ Gubernur tidak diperbolehkan untuk melakukan pemekaran daerah. Yang kedua, mereka juga tidak diperbolehkan untuk melakukan mutasi pegawai. Dan yang ketiga, mereka tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan pejabat sebelumnya. Dan yang terakhir, para PJ Gubernur juga tidak diperbolehkan untuk membatalkan perizinan yang sebelumnya sudah dikelola oleh pejabat sebelumnya. Akan tetapi dari larangan tersebut ada beberapa keringanan, yang mana jika ada PJ Gubernur yang ingin mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dari larangan-larangan tadi, maka mereka masih bisa melakukannya melalui evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri, dan jika mereka mendapatkan persetujuan secara tertulis, maka mereka baru diperbolehkan untuk memberlakukan kebijakan-kebijakan tersebut. Julita. Iya Cinta, terima kasih untuk laporannya, selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian laporan Cinta Zanidia dan juru kamera Ade Suherman langsung dari Gedung Kementerian Dalam Negeri Jakarta Pusat. Ya pemirsa, kita